Ini kita sudah terhubung dengan Hadar Gumai, yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017. Selamat malam Pak Hadar, apakah sehat dan suara saya terdengar Pak Hadar? Terima kasih kedengaran. Saya alhamdulillah baik saja. Terima kasih sekali lagi. Oke, baik. Pak Hadar, mungkin boleh berikan tanggapan Bapak terkait dengan jalannya proses pleno dari rekapitulasi di Jakarta ini, dan bagaimana tadi ada sempat proses ada keberatan dan juga meminta PSU atau pemilihan suara ulang. Bagaimana Pak Hadar? Ya, saya kira mengikuti perkembangan proses rekap di tingkat provinsi ini, sejauh ini menurut saya sebetulnya cukup berjalan lancar, walaupun ada keberatan begitu. Tetapi keberatan-keberatan itu hemat saya sebetulnya sudah diangkat dari proses rekap yang bawahnya, dan kemudian adalah pihak KPU yang memimpin saat ini yang tentu bisa memutuskan akan dilakukan apa begitu. Tapi kelihatannya hasil yang ada itu sebetulnya sudah seperti apa yang diproses selama ini dari tingkat bawah, dan pemungutan suara ulang itu sebetulnya juga adalah proses yang harus diputuskan oleh pihak lainnya. Jadi ada keterlibatan Bawaslu dan seterusnya begitu. Namun demikian juga harus diingat di dalam aturan yang berlaku, proses untuk dilakukan pemungutan suara ulang itu juga tidak boleh melampaui batas 10 hari setelah pemungutan suara. Nah, itu juga akan menjadi suatu patokan. Demikian, Mas. Oke, Pak Hadar, sebenarnya kalau melihat memang cukup banyak juga ada keberatan yang disampaikan dari saksi paslon untuk termasuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi, apakah itu akan mempengaruhi dari hasil rekapitulasi tersebut, Pak Hadar? Menurut hemat saya tidak. Memang di dalam aturan yang wajib menandatangani itu adalah penyelenggaranya, yaitu dalam hal ini KPU di tingkat kota maupun provinsi saat ini, ataupun juga dari tingkat TPS, yaitu KPPS, anggota KPPS atau anggota dari PPK. Itu mereka wajib menandatangani. Tapi kalau pihak saksi itu tidak wajib, bahwa mereka berhak untuk tidak menandatangani, dan seharusnya ada alasan kenapa mereka tidak mau menandatangani, dan alasan-alasan tersebutlah kemudian yang harus diutarakan. Dan kalau ada kejadian secara khusus dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan juga perlu dicatatkan. Memang harus diupayakan diselesaikan, tapi kalau memang penyelenggara sendiri, baik yang ad hoc maupun KPU menganggap bahwa sebetulnya itu bukan alasan yang cukup untuk dilakukan satu tindakan, maka itu hanya cukup dicatat, dan pihak yang memang tidak mau menandatangani, khususnya para saksi pasangan calon, itu merupakan hak mereka untuk mengambil sikap seperti itu. Dan itu tidak menggagalkan atau mengurangi legalitas dari proses rekapitulasi di setiap tingkatan yang berlangsung. Oke, baik. Kita akan jeda sejenak, Pak Hadar. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Dan Hadar Gumai, selaku mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017. Pak Hadar, sebenarnya terkait dengan sejumlah gugatan yang mungkin dilayangkan dari salah satu pasangan calon, itu sebenarnya mekanismenya seperti apa, Bapak? Ya, saya kira kalau gugatan itu di dalam proses, maka atau ketidaksetujuan atau usulan itu disampaikan di dalam forum-forum rekap yang bertingkat ini. Tapi kemudian juga ada gugatan atau sengketa yang atau laporan dugaan pelanggaran itu bisa dilakukan kepada di luar penyelenggara KPU sendiri, misalnya ke Bawaslu, dan kemudian juga
Mahkamah Konstitusi khusus terkait dengan sengketa hasil yang mereka bisa sampaikan paling lambat dalam 3 bulan setelah keputusan dari hasil pilkada itu ditetapkan. Atau juga ada politik tentu bisa disampaikan ke DKP. Jadi itulah jalur-jalur dari gugatan, tidak protes terhadap perjalanan pilkada yang langsung. Nah, kalau memang di dalam proses yang disampaikan ini, itu bisa saja dilakukan koreksi kalau memang dinyatakan oleh yang melakukan proses rekap KPU sendiri di berbagai kegiatannya. Kalau memang dianggap ini sesuatu yang punya alasan cukup dan bisa dilakukan koreksi. Tetapi mereka juga yang punya kapasitas menyatakan tidak ada alasan cukup dan apa yang berjalan sudah sesuai dengan aturan sehingga proses bisa terus berjalan. Dan mereka yang melakukan protes itu hanya kemudian mencatatkan saja di dalam dokumen-dokumen gugatan atau bisa dinyatakan seperti yang kita bicarakan tadi tidak menandatangani dokumen dari rekapitulasi tersebut. Ya, baik Pak Hadar. Sebenarnya melihat dari mungkin ada sejumlah keberatan yang disampaikan dan juga ada permintaan dari pemilihan suara ulang. Apakah sebenarnya peluang itu masih ada Pak Hadar? Atau mungkin sudah tidak ada dan kalaupun ada, siapa yang akan menentukan nanti diperbolehkan adanya pemilihan suara ulang? Saya perkirakan kalau di dalam proses sampai hari ini itu tidak ada lagi untuk pemungutan suara ulang yang memang dilaksanakan dalam proses tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Jadi masih ada di dalam tata kelola dari penyelenggara pemilu yaitu KPU dan jajaran yang bertugas. Tetapi yang masih mungkin hanya adalah di tangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu pun tentu sangat bergantung pada Mahkamah Konstitusi melalui 9 hakimnya untuk menilai apakah ini memang memenuhi syarat atau tidak dilakukan pemilihan secara ulang. Perkiraan saya ruang itu masih ada tetapi sangat kecil karena memang untuk membuktikannya itu tidak mudah. Itu mengingat mencermati data-data atau bagaimana proses yang berlangsung dari hari pemungutan suara sampai hari ini. Tetapi itu pandangan saya, tentu nanti kita harus kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi dan juga seberapa kuat dari argumentasi yang diajukan oleh tim yang menggugat ini atau mengajukan sengketa ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Hadar, terkait dengan adanya pemindahan TPS tadi kalau tidak salah di Jakarta Utara, tidak boleh di dalam komplek TNI, sebenarnya secara aturan seperti apa sih Pak Hadar? Saya tidak mendengar itu, tapi sebetulnya yaitu harus dilakukan di luar sehingga saya di pemilu ya. Jadi saya tidak tahu ada kasus seperti itu. Dan yang kedua yang terpenting adalah memang para pemilih yang melakukan itu adalah para pemilih yang memang punya hak. Jadi bukan anggota TNI itu sendiri. Keluarganya yang itu tidak ada masalah. Kembali mengenai lokasinya seharusnya dilakukan di luar dari kompleks TNI itu sendiri. Ya, baik. Pak Hadar, terkait dengan tahapan selanjutnya setelah pada malam hari ini sudah dibacakan sejumlah hasil rekap, itu ya. Tahapannya apa Pak? Ulang lagi yang terakhir saya dengar, malam ini sudah dibacakan sejumlah rekap dari kota, terus pertanyaannya apa? Tahapan selanjutnya Pak Hadar setelah hari ini. Ya tentu harus dituntaskan karena di daerah khusus Jakarta ini ada 6 wilayah kota termasuk ke Pulau Seribu ya. Jadi ini harus dituntaskan ke 6-nya
kemudian angka itu ditotalkan sehingga akan terlihat masing-masing pasangan calon akan mendapat berapa, dan perlu dipastikan bahwa ada yang mencapai 50% lebih, atau paling sedikit 50%. Nah, kalau itu sudah didapatkan, maka hasil ini ditetapkan dan KPU kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang hasil pilkada di daerah Jakarta yang dilampiri oleh berita acara dan juga lembar-lembar dari yang memuat hasil perhitungan suara tersebut yang sedang diproses sekarang ini, plus juga data-data tentang surat suara yang dikelola gitu, dan juga jumlah pemilih yang terdaftar dan kemudian yang hadir. Nah, itu semua dibuat berita acaranya, dilampirkan di dalam SK-nya yang akan dibuat oleh KPU setelah rekapitulasi ini selesai. Dan kemudian akan dikasih waktu untuk para pihak kalau ada yang tidak puas dan akan menggugat tentang penetapan hasil ini, itu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, yang seingat saya aturannya setelah surat keputusan KPU dikeluarkan itu 3 kali 24 jam punya waktu untuk menyampaikan permohonan untuk sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu. Ya.